Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus, salam sehat sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Dimuliakanlah Tuhan. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah ikan besar sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Dalam kehidupan ini, khususnya dalam dunia pekerjaan saat ini, banyak perusahaan yang menuntut profesionalitas yang mengacu pada hasil. Hasil yang cemerlang akan menjadikan seseorang mudah naik jabatan. Maka tidak sedikit orang yang berorientasi pada hasil menempuh berbagai macam cara demi mencapai tujuan, demi mencapai dan mempertahankan kedudukannya. Tidak ada hasil adalah kegagalan paling mematikan, membuat orang tersingkir dari dunia persaingan. Tidak ada hasil berarti kematian, putus asa, selesainya hidup. Saudaraku seiman dalam Kristus, para murid yang adalah nelayan tentu tahu persis di mana dan kapan harus menebarkan jala demi hasil yang besar. Namun malam itu mereka sama sekali tanpa hasil tangkapan. Perjuangan mereka semalam suntuk sama sekali tidak membawa hasil. Seluruh usaha mereka gagal total dan terasa sia-sia. Dalam Injil Lukas hari ini bab 5 ayat 1-11, kita membaca bagaimana tentang Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, yaitu Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka adalah nelayan yang sedang membersihkan jala setelah semalaman bekerja keras tetapi tidak mendapatkan hasil apapun juga. Ketika Yesus melihat mereka, ia meminta Simon untuk menebarkan jalannya lagi ke tempat yang dalam. Simon, meskipun sudah lelah dan mungkin merasa sia-sia, memutuskan untuk taat pada perkataan Yesus. Dan apa yang terjadi?
Mereka menangkap begitu banyak ikan hingga jala mereka hampir terkoyak dan robek. Saudaraku seiman dalam Kristus, dalam permenungan kita hari ini, pesan yang ingin disampaikan yang bisa kita terima dalam Injil hari ini adalah yang pertama, ketaatan dalam ketidakpastian. Simon Petrus awalnya ragu-ragu. Ia tidak berusaha, semalaman tidak bisa berhasil. Namun ia tetap menuruti perintah Yesus. Kadang-kadang dalam hidup kita merasa sudah melakukan segala sesuatu dengan benar, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Melalui kisah ini kita diajarkan bahwa ketaatan kepada Tuhan bahkan dalam situasi yang tampaknya sia-sia dapat membawa berkat yang melimpah. Poin yang kedua adalah keajaiban di tangan Tuhan. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan mengikuti kehendak-Nya, kita akan melihat keajaiban. Tuhan bisa mengubah kegagalan menjadi keberhasilan dan kekosongan menjadi kelimpahan. Yang perlu kita lakukan adalah percaya dan taat padanya. Untuk pesan yang ketiga adalah panggilan untuk mengikuti Yesus. Setelah melihat keajaiban tersebut, Simon Petrus merasa bahwa ia tidak layak di hadapan Yesus. Namun Yesus justru memanggilnya untuk menjadi penjala manusia. Ini adalah panggilan bagi kita semua. Kita diajak untuk meninggalkan rasa tidak layak dan merendahkan diri, dan dengan iman mengikuti panggilan Yesus untuk berbagi kasih dan kebaikan kepada sesama. Saudaraku seiman dalam Kristus, sebagai refleksi kita bersama adalah cobalah renungkan dalam bagian manakah dari hidup kita yang saat ini sedang kita perjuangkan tanpa hasil. Apakah kita bersedia menyerahkan kendali kepada Tuhan dan mengikuti bimbingannya? Bahkan jika itu berarti melakukan sesuatu yang menurut kita tidak masuk akal. Percayalah, Tuhan dapat melakukan hal-hal besar dalam hidup kita jika kita taat dan percaya kepadanya. Demikianlah permenungan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat-Mu sampai hari ini. Dalam kehidupan kami seringkali mengalami kebimbangan, keraguan, seakan-akan pekerjaan kami adalah sia-sia. Namun melalui firman ini kami diingatkan untuk selalu menyerahkan segalanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang membimbing dan menuntun kami, sehingga karya dan usaha kami sungguh bisa bermanfaat bagi orang lain. Doa ini kami serahkan kepada-Mu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.